Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Kuala Lumpur FC ingin mendatangkan Jay Itzes dan Kevin Dix. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Ketua ASEAN Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim minta laga mendatang digelar di Indonesia. Klub Malaysia KL City, disebut media Malaysia akan datangkan Jay Itzes dan Kevin Dix. Dapat respon dari netizen Indonesia, mana mampu. Malaysia sampai heran Indonesia selalu sukses untung besar datangkan lawan tanding kelas dunia. Kini negaranya dihadapkan posisi di ambang kebangkrutan gegara panggil Manchester United. Dampak semua itu, Ketua ASEAN Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim minta laga mendatang digelar di Indonesia. Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam upaya membentuk tim nasionalnya menuju ke level yang lebih tinggi di kancah internasional, telah dijabarkan oleh media asal Malaysia. Dengan membandingkan pencapaian luar biasa yang telah dicapai Indonesia, seperti mengundang tim sehebat Argentina untuk jalani laga uji coba melawan timnas Indonesia di tahun 2023 lalu. Media Malaysia justru melirik tim nasionalnya yang tidak pernah mengundang tim sehebat Argentina ke negaranya. Seperti dengan agenda yang terbaru saja, yaitu laga ASEAN All-Star melawan Manchester United yang akan disenggarakan di Malaysia. Laga tersebut akan dipastikan sepi penonton, karena minimnya partisipasi dari Indonesia di ajang tersebut. Meskipun awalnya yang berharap dengan mengundang tim sehebat Manchester United ke negaranya, akan menjadi langkah awal bagi Malaysia bisa meningkatkan prestasi sepak bola negaranya menuju ke level internasional seperti Indonesia. Namun, harapan tersebut harus pupus, karena timnas Indonesia yang tidak mengirimkan pemain intinya dan membuat klub Manchester United yang menginginkan pertandingan sengit melawan pemain keturunan Indonesia dan tidak terjadi. Sehingga membuat pelatih Manchester United, Ruben Amorim, memutuskan akan menurunkan para pemain cadangannya di laga melawan tim ASEAN All-Star di Malaysia. Jadi, setelah tahu klub Manchester United tidak memainkan pemain intinya, minat para penonton yang akan hadir di laga uji coba tersebut mengurungkan niatnya datang langsung ke Malaysia. Karena dengan dipastikan akan sepi penonton, hal tersebut akan membuat rugi kedua pihak, baik Malaysia yang menjadi tuan rumah, maupun tim Manchester United yang rencanakan tur pramusim ke Asia Tenggara. Di mana, dengan harapan tinggi agar bisa mendapatkan untung besar sebagai negara tuan rumah digelarnya ajang bergengsi tersebut, namun harus berakhir bangkrut karena partisipasi yang minim dari Indonesia. Selain Malaysia yang akan bangkrut, pihak tur pramusim Manchester United juga dipastikan akan rugi besar melakukan acara tur pramusimnya ke Asia Tenggara diadakan di Malaysia. Selain karena harapannya bisa lawan pemain inti timnas Indonesia yang gagal, laga lawan ASEAN All-Star di Malaysia yang akan sepi penonton itu juga akan membuat Manchester United rugi besar. Bahkan, Ketua ASEAN dan Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, juga berpendapat bahwa, jika terus-terusan begini, lebih baik laga uji coba seperti ini kita pindahkan ke Indonesia saja di kesempatan yang akan datang. Selain menyoroti pencapaian yang dicapai oleh Indonesia dan Malaysia, media dari Malaysia juga menyoroti tindakan dari upaya gagalnya Malaysia, yang meniru Indonesia dalam meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda. Malaysia selalu gagal tiru Indonesia bukan hanya soal uji coba melawan tim raksasa asal Liga Inggris, seperti Argentina, tapi juga sering gagal soal mencari pemain naturalisasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa upaya untuk memperkuat performa skuad Garuda dengan menambah pemain keturunan berbakat asal Liga Top Eropa, telah membuahkan hasil yang maksimal bagi perkembangan sepak bola Indonesia di saat ini. Dan hal tersebut membuat negara-negara tetangga termasuk Malaysia berusaha untuk ikut-ikutan melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Namun, upaya naturalisasi pemain keturunan dari Malaysia yang selalu gagal itu, seperti karena para pemain calon keturunan yang direkomendasikan oleh penggemar sepak bola Malaysia, tidak sesuai dan tidak memiliki darah keturunan Malaysia di dalam tubuh calon pemain keturunan Malaysia. Beberapa pemain keturunan yang gagal dinaturalisasi timnas Malaysia adalah Mats Dejel, Ferdi Drujiv,
Josh Brownhill, dan Isaac Hayden. Mats Deijel ditolak oleh FIFA karena ia tidak memiliki garis keturunan langsung dari kakek atau nenek Malaysia, melainkan hanya dari buyut. Sementara itu, Josh Brownhill membantah secara mentah-mentah bahwa dirinya memiliki darah Malaysia, dan Ferdi Drujiv juga tidak merespons panggilan dari pihak Malaysia. Selain dari segi mencari pemain keturunan berbakat untuk bisa bergabung bersama skuad Garuda, pencapaian gemilang timnas Indonesia di kalangan umur juga menjadi salah satu sorotan media Malaysia. Di mana baru-baru ini, timnas Indonesia U17 yang masuk menuju ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi, telah membuat Malaysia semakin tertinggal jauh dengan perkembangan sepak bola milik Indonesia. Maka dari itu, dengan pencapaian yang luar biasa dan perbandingan yang jauh dari sepak bola Malaysia, hal ini membuat media Malaysia mengakui bahwa level Indonesia saat ini bukan lagi di Asia Tenggara, tapi sudah di level yang lebih tinggi di kompetisi sepak bola tingkat internasional. Malaysia KL City, disebut media Malaysia akan datangkan Jay Izzes dan Kevin Dix, dapat respon dari netizen Indonesia, mana mampu. Kabar seputar klub sepak bola asal Malaysia, KL City FC, yang disebut bakal datangkan dua pemain keturunan Indonesia, Jay Izzes dan Kevin Dix mulai menjadi sorotan sejumlah pihak, termasuk dari Indonesia. Klub yang sekarang sedang berlaga di Liga Super Malaysia itu tengah mempersiapkan untuk mendatangkan dua pemain bintang timnas Garuda ke klubnya. Dengan nada sedikit nyinyir, para netizen Indonesia berkomentar, emang mampu klub Malaysia itu mendatangkan bintang timnas Indonesia, Jay Izzes dan Kevin Dix ke klubnya. Mengingat harga pasar yang dimiliki oleh pemain andalan timnas Indonesia itu, memiliki harga yang fantastis, sehingga membuat para netizen Indonesia merasa ragu bahwa klub KL City Malaysia akan mampu untuk mendatangkan pemain unggulan timnas Indonesia tersebut. Meskipun para netizen Indonesia juga masih bertanya-tanya, apakah klub KL City Malaysia itu hanya mendatangkan untuk mengundang sebagai tamu, atau merekrutnya menjadi bagian dari klub. Kalau sekedar jadi tamu undangan sih mungkin mampu, tapi kalau merekrut untuk bergabung kayaknya gak mungkin lah. Dengan harga pasar dari Jay Izzes yang mencapai angka 86,91 miliar, dan merupakan salah satu bintang di liga-liga top Eropa, serta yang terbaru saja, di mana Jay Izzes yang tengah menjadi rebutan klub-klub elit Liga Italia, seperti Juventus dan Inter Milan. Maka, jika klub dengan selevel KL City ini ingin merekrut Jay Izzes, dibutuhkan dana yang sangat besar. Di mana perbandingan harga pasar Jay Izzes dengan harga klub KL City Malaysia yang ingin merekrutnya, jauh lebih tinggi harga Jay Izzes. Harga klubnya saja di bawah harga pasar Jay Izzes. Kok kepengin rekrut pemain sekelas Bang Jay? Mimpi lu ketinggian woi, ucap salah satu netizen Indonesia kepada klub KL City Malaysia. Selain ingin merekrut Jay Izzes, klub KL City Malaysia tersebut juga katanya ingin rekrut pemain bintang timnas Indonesia lainnya Kevin Dix. Pemain keturunan asal Belanda itu, yang kini bermain bersama klubnya FC Copenhagen di Liga Super Denmark memang menarik perhatian banyak klub-klub besar yang ingin merekrutnya. Dengan harga pasarnya yang mencapai 78,22 miliar, Kevin Dix dipastikan akan bergabung bersama klub barunya Borussia Mönchengladbach di Bundesliga musim depan. Jadi, mimpi untuk klub KL City bisa merekrut Kevin Dix tidak akan tercapai, jadi lebih baik cari pemain yang memiliki harga sesuai dengan dana yang dimilikinya. Selain dengan memiliki harga klubnya yang jauh di bawah harga pasaran milik dua pemain bintang timnas Indonesia itu, Jay Izzes dan Kevin Dix. Di sisi lain, jika tawaran tersebut akan sampai ke tangan Jay Izzes dan Kevin Dix, dapat dipastikan bahwa tawaran tersebut akan ditolak mentah-mentah. Jay Izzes dan Kevin bahkan berkata begini, misal kalau harus berkarir di klub Asia Tenggara, saya lebih pilih berkarir di klub Indonesia dan berkompetisi di Liga Indonesia. Jadi tawaran dari klub Liga Malaysia itu sudah pasti saya tolak, ujar Jay Izzes dan Kevin Dix yang akan berikan jawabannya jika mendapatkan tawaran tersebut. Selain karena memiliki harga yang fantastis, sehingga membuat klub KL City Malaysia itu harus mengurungkan niatnya untuk merekrut pemain bintang timnas Indonesia itu, Jay Izzes dan Kevin Dix pasti akan berpikir dua kali untuk berkarir di Liga Malaysia. Dan akan lebih memilih untuk berkarir di Liga Indonesia bersama klub-klub lokal.
karena hal tersebut akan membuat Indonesia bisa meningkatkan perkembangan sepak bola tanah air menuju ke level yang berbeda. Maka dari itu, sebaiknya niat bagi klub KL City Malaysia ini, yang ingin merekrut JIZ dan Kevin Dix ke klubnya, lebih diurungkan saja, agar tidak mendapatkan sindiran-sindiran negatif dari media-media luar negeri, termasuk Indonesia.